Pagi. Selamat pagi. Mau pesan apa? Hot cappuccino. Hot cappuccino-nya satu, silakan Iya, tunggu. makasih. Pandemi COVID-19 melumpuhkan sendi-sendi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Tidak terkecuali, perekonomian Provinsi DKI Jakarta pun mengalami tekanan hebat akibat pandemi COVID-19. Padahal perekonomian DKI Jakarta sangat menentukan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masa-masa sulit di sektor perekonomian di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Saya Frida Litwina, Anda menyaksikan Indonesia Forward. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Forward in association with Selamat pagi Ibu-Ibu. Lagi ngobrol apa ini, seru banget. Ya, sudah hadir bersama saya pejabat Sekda sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati, dan juga peneliti senior Indef, Ibu Eni Sri Hartati. Ibu-ibu, sorry nih mengganggu ngobrol-ngobrolnya. Saya mau ikutan nimbrung ngobrol kalau gitu. Boleh Mbak Frida. Kita tahu kan di tengah masa pandemi COVID-19 ini perekonomian seluruh dunia mengalami kesulitan, termasuk juga Indonesia. Dan tentunya DKI Jakarta sebagai salah satu penentu laju pertumbuhan perekonomian nasional juga terkena dampaknya. Mungkin saya mau bertanya dulu kepada Ibu Sri, bisa menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian DKI Jakarta sekarang ini setelah mengalami masa pandemi selama berbulan-bulan, Bu? Baik, terima kasih Mbak Frida. Jadi betul disampaikan bahwa Jakarta itu punya kontribusi ekonomi untuk nasional tuh cukup tinggi. Sekitar 17-18% menyumbang perekonomian nasional. Nah, dalam kondisi COVID ini, kalau kita lihat dari triwulan pertama itu sebenarnya kita positif ya, masih 5,06. Nah, pada saat triwulan kedua itu memang cukup terpuruk, kita di minus 8,23. Dan kemarin baru saja kita dengar rilis dari BPS di posisi minus 3,8. Sudah masuk masa resesi bahkan ya? Sudah masuk ya, karena 2 kali negatif. Tetapi kalau saya lihat, kalau kita bisa melihat bahwa itu semuanya sudah ada perbaikan yang luar biasa ya. Minus 8 ke minus 3,8. Saya kira ini sudah menunjukkan hal yang juga positif. Tapi tentu saja ke depan kita lakukan lagi berbagai upaya agar rebound-nya itu lebih cepat seperti itu. Baik, Ibu Eni bisa menanggapi tidak dari kacamata, ini kan kalau Ibu Sri di dalam pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang ikut tentunya memperhatikan secara detail. Kalau Ibu Eni sendiri sebagai pengamat dan peneliti melihat kondisi perekonomian DKI Jakarta setelah berbulan-bulan masa pandemi seperti apa? Ya, jadi kalau lihat progresnya sih lumayan ya, kita harus apresiasi karena setelah minus 8 sekarang sudah mulai minus 3,8, artinya sudah hampir 2,5-nya lah terpangkas atau mengalami perbaikan. Tapi memang DKI ini kan benar-benar lebih karena disebabkan COVID-nya gitu, bukan karena katakanlah kinerja pemerintah daerahnya yang kurang bagus atau gimana, karena memang DKI mayoritas memang sektor jasa. Sebagai metropolitan kan nggak ada sektor pertanian, dan industri pun juga industri jasa kebanyakan. Terutama jasa apa? Jasa yang terkait dengan akomodasi, perhotelan gitu kan yang paling besar selama ini kontribusinya terhadap DKI. Sementara kalau COVID ini masih penyebarannya trennya masih positif, menaik atau belum melandai, memang nggak akan memungkinkan sektor-sektor tadi dibuka, Mbak Frida. Jadi memang ini kuncinya memang bagaimana COVID ini segera dikendalikan. Dan menurut saya upaya pemerintah DKI untuk melakukan tracing, tracing juga sudah luar biasa. Walaupun kurvanya masih meningkat, karena apa? Karena DKI ini kan benar-benar metropolitan ya. Jadi bagaimana pengaruh dari hinterlandnya ini sangat dominan juga gitu. Ibu Sri, tadi kan Ibu Eni sudah menyebutkan ada sektor pariwisata dan juga di bidang jasa lah ya yang terkena paling parah. Apa benar Ibu kalau menurut data dari pemerintah provinsi? Jadi kalau kita lihat sih 74% ya di Jakarta ditopang oleh jasa gitu, berbagai jasa tadi. Jadi betul disampaikan akomodasi yang kita lihat kan dari sisi hotel dan lain-lain, emang okupansinya sangat-sangat turun drastis gitu ya dengan kondisi COVID ini. Nah, tetapi seperti kita ketahui mulai dari awal di tanggal 10 April ya, DKI Jakarta menetapkan PSBB. Nah, kinerja kesehatan sudah kelihatan membaik gitu ya.
Nah, kemudian kita buka dengan PSBB transisi, sehingga sektor demi sektor tuh kita mulai buka. Tentu saja kebijakan untuk membuka sektor juga kita tidak semerta-merta. Jadi kami Pemprov DKI selalu bekerja sama dengan epidemiolog ya. Kita punya tim khusus yang membantu Pemprov gitu untuk melihat bagaimana kinerjanya dan bagaimana kemudian sektor-sektor yang dibuka secara bertahap gitu ya, dengan tetap protokol COVID kita jaga dan lain-lain. Dan setiap minggu kita melakukan evaluasi untuk melihat kondisi kesehatan dan juga bagaimana berdampak terhadap ekonomi dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Oke, Ibu Eni kalau melihat dari berkaca di tahun-tahun sebelumnya, apakah ini merupakan kondisi terparah nih Bu sekarang ini? Iya, dan terparahnya itu tidak hanya DKI, tapi juga Indonesia dan bahkan dunia, gitu. Jadi memang ini benar-benar satu kondisi shock terhadap perekonomian yang memang bukan dikarenakan siklus konjunktur gitu kan atau siklus bisnis, tapi benar-benar karena murni pandemi. Nah, makanya yang paling utama adalah bagaimana penyelesaian pandemi itu betul-betul serius gitu. DKI menurut saya asal pandemi ini segera melandai kurvanya, kita harapkan ini walaupun masih kembali di atas 4.000 ya secara nasional, tetapi asal ini serius untuk dilakukan upaya-upaya tes, tracking dan tracing tadi, maka triwulan 4 mudah-mudahan ya, ini tidak hanya terkait karena sudah mulai ditemukan antivirusnya, tetapi juga upaya utama untuk pengendalian penularan ini yang paling utama, sehingga begitu pandemi ini mulai terkendali, maka berbagai macam aktivitas perhotelan, mal, pusat perbelanjaan, perdagangan itu akan kembali normal. Karena sebenarnya mereka tidak punya masalah dengan kinerja mikro korporasinya gitu. Iya, baik. Nah, Ibu, di tengah-tengah wabah atau pandemi pasti ada manfaat atau silver lining lah yang bisa ada. diambil. Kalau menurut Ibu Eni, itu manfaat apa terbesar? Sektor telekomunikasi itu terbesar. Bahkan di triwulan 2 kemarin itu dan sampai triwulan 3 itu masih double digit. Triwulan 3 itu DKI aja masih 11%, nasional juga demikian. Jadi kalau sederhana saja ya Mbak Frida, kita dulu mau melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi ya, tatap muka dengan online itu setengah mati nggak jalan-jalan. Tapi begitu pandemi dipaksa semua, termasuk pendidikan dan sebagainya. Memang satu sisi ini banyak menimbulkan persoalan. Ibu-ibu rumah tangga terutama harus mengajari anaknya gitu kan. Tapi di sisi lain sektor ini berkembang sangat pesat. Kalau dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, Bu? Jadi saya kira dengan pandemi COVID ini banyak sekali pelajaran harus kita ambil gitu ya. Tadi sudah disinggung, bagaimana transformasi digital ini menjadi hal yang sangat concern gitu. Jadi sekarang suka tidak suka kita harus masuk ke situ. Dan kebetulan kalau DKI ini sudah sangat searah gitu dengan kebijakan kami. Jadi kita sudah punya roadmap untuk digitalisasi transformasi ini kita lakukan. Tidak hanya bagaimana kita menyelenggarakan sistem pemerintahan, tetapi juga dari pelayanan kepada masyarakat dan pastinya juga kita membuka iklim usaha terhadap jasa komunikasi informasi tersebut. Jadi ada 3 tuh Mbak tadi yang disampaikan tuh, dari mulai jasa keuangan, kemudian jasa kesehatan, dan komunikasi informasi. Itu 3 besar yang pada saat COVID justru meningkat gitu lah. Nah itu pasti perlu harus kita dorong seperti itu. Baik. Memang benar ada optimisme yang hadir di tengah terpuruknya kondisi perekonomian Ibu Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi ini akan rebound lebih cepat saat wabah sudah mulai tertangani. Apa saja strategi yang dihadirkan untuk menyelamatkan perekonomian DKI Jakarta? Kita akan hadirkan ulasannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Indonesia Forward dan seperti kita ketahui bersama, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM atau PPK UKM DKI Jakarta mencatat ada lebih dari 13.000 pedagang UMKM yang terdampak. Krisis kesehatan yang menyebabkan PSBB diterapkan menyebabkan juga lapak lokasi binaan harus ditutup. Nah, Ibu Sri, mungkin Anda bisa menceritakan terobosan-terobosan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hal ini? Ya. Jadi betul, di Jakarta itu ada, kalau kita lihat presentasi pelaku usaha, 93,46% itu UMKM. Sisanya menengah besar. Jadi kita bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, UMKM kita sedemikian terdampak ya, karena tadi secara jumlah memang cukup banyak. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Kita ya mulai dari tahun 2017 kita sudah punya program ya, kita namakan Jakpreneur. Jadi suatu program bagaimana kita melakukan pendampingan, bimbingan bagi para pelaku usaha tersebut. Nah, dalam kondisi COVID ini, tentu kita melakukan banyak terobosan. Seperti tadi disinggung bicara transformasi digital. Nah, dalam UMKM kita juga seperti itu. Jadi go digital menjadi keharusan. Seperti itu. Jadi kita lakukan bimbingan bagaimana mereka tetap bisa melakukan pemasaran secara digital. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan konvensional saja. Jadi pertama kita lakukan bimbingan terus kepada mereka, karena kita punya platformnya yang sudah bergabung sekitar lebih dari 140.000 UMKM di DKI yang sudah bergabung di dalam Jakpreneur kami. Nah, yang kita lakukan selama ini sesuai dengan yang selalu disampaikan Pak Gubernur adalah Jakarta 4.0, bahwa kita Jakarta berkolaborasi. Ya, melalui Jakarta Development Collaboration Network, dan kita punya namanya program kolaborasi sosial berskala besar, yaitu KSBB. Nah, salah satu window-nya adalah tentang UMKM ini. Jadi konsepnya kurang lebih bahwa kita menghadapi permasalahan ini tidak sendiri, tidak hanya pemerintah, tapi semua stakeholder kita libatkan. Berdasarkan data per hari ini saja sudah ada 81 kolaborator yang kemudian bersama-sama dengan kita bagaimana menanggulangi terkait dengan UMKM ini. Jadi mereka ada yang melakukan pelatihan, ada juga pendampingan terkait dengan permodalan. Jadi kita kerjasama dengan fintech dan lain-lain. Dan UMKM itu juga sudah kita data, sudah ada profilnya dan sudah ada rekomendasi, sehingga fintech maupun kita juga melakukan permodalan dari sisi perbankan itu juga kita lakukan. Jadi mulai dari kita lakukan pendampingan, kita lakukan pelatihan yang relevan. Kemudian juga kita membuat namanya e-order, Mbak. E-order itu suatu aplikasi dari kami, jadi konsepnya adalah pemerintah meng-create demand. Kan pemerintah dalam kondisi gini juga tetap punya program-program terkait katakanlah konsumsi pada saat aktivitas dalam pemerintahan. Nah, di dalam 140.000 itu kita melihat itu 70%-nya adalah usaha kuliner. Nah, kita punya e-order gitu ya. Bagaimana di e-order itu adalah aplikasi yang menghubungkan antara UMKM yang nanti akan masuk di situ dengan pendampingan dari teman-teman Dinas PPK UKM dan 6 dinas lainnya. Jadi yang bertanggung jawab di UMKM ini kita ada 7 dinas gitu ya yang bertanggung di situ. Nah, kemudian saat kami ingin melakukan, katakanlah kita ada rapat yang harus tepung muka dan kemudian ada konsumsi yang harus kita beli. Nah, kita ngambil dari sana, Mbak. Gitu. Jadi disitulah kita meng-create demand. Selain juga kemarin kita ada program pengadaan masker. Nah, itu pengadaan masker itu kita ngambil dari UMKM gitu. Jadi itu kurang lebih yang kita lakukan. Selain juga kita punya program untuk percepatan perizinan. Ya, kita punya program antar jasa izin gitu ya. Jadi kalau yang lalu filosofinya mereka mengajukan izin, kalau sekarang kita memberikan izin. Jadi secara aktif teman-teman dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu karena sudah ada platform nama-nama pelaku usaha UMKM tersebut, nah kita lakukan pemberian izin gitu, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi, kita antar melalui AJIP tadi. Seperti itu. Banyak sekali Bu ya terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun ada salah satu terobosan yaitu penerbitan izin usaha mikro kecil, pemberian kredit usaha bagi pemula dan juga penyaluran dana pemulihan ekonomi. Ini dilakukan oleh Bank DKI ya. Dan juga pembentukan koperasi di 12 kampung prioritas. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Bisa Ibu Sri jelaskan? Iya, jadi yang pertama yang tadi saya sampaikan ya, ada namanya izin usaha mikro kecil gitu loh. Kita memberikan izin sebenarnya untuk apa sih izin itu terhadap UMKM? Tentu dalam beberapa pemasaran kadang-kadang memang izin ini diperlukan dan itu ada sebagai suatu kepastian bagi mereka untuk melakukan usahanya.
Jadi kita melakukan jemput bola melalui AJIP tadi, antar jemput izin gitu ya. Jadi kita selama masa pandemi ini kita sudah menerbitkan izin bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat dibanding yang sebelumnya gitu ya. Jadi karena ya seperti tadi tidak mengajukan tapi kita memberikan karena daftarnya sudah ada di dalam Jemput aplikasi bola kami. begitu, Jemput Bu, ya. bola. Nah kemudian dari sisi permodalan, kebetulan Bank DKI ini melalui program pemulihan ekonomi nasional pemerintah pusat ada juga skema melalui Bank Pembangunan Daerah, salah satunya Bank DKI. Nah di sini kurang lebih ada 500 miliar dari Bank DKI yang kemudian kita masukkan di dalam pola bantuan pemberian modal bagi UMKM. Nah terkait dengan koperasi tadi ya, kita menyadari bahwa beberapa kali kita punya ada beberapa kampung prioritas yang di mana kita bentuk koperasi agar tadi koperasi tersebut bisa mewadahi UMKM yang ada di lokasi-lokasi kampung prioritas tersebut ya. Kita berikan bantuan-bantuan dan kita bantu pembentukan koperasinya. Demikian. Oke. Nah, Ibu Eni, kita sudah dengarkan Ibu ada begitu banyak terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Menurut Anda apakah sudah efektif? Sudah ampuh ini jurus-jurus yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI? Jadi Mbak Frida, DKI ini memang sangat kompleks. Sebagai kota metropolitan ini kompleks sekali. Dan juga kalau kita lihat demografinya, mungkin perkiraan kami, walaupun ini harus dibuktikan nanti dengan data ya. Jadi antara penduduk yang berada di DKI dan yang ber-KTP DKI dengan yang tidak ber-KTP DKI, mungkin jumlahnya bisa hampir 50-50 gitu. Ya mungkin nggak sampai setengah, tapi mungkin sepertiga yang nggak ber-KTP DKI ada. Nah, tentu ini juga tidak mudah buat penyelesaian dari Pemprov DKI karena Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan misalnya perlindungan sosial, kemarin kita lihat dari kondisi normal itu sudah hampir 2 kali lipat untuk memitigasi pandemi. Tapi kok masih banyak juga yang belum kalau diliput nanti teman-teman media meliput ke lapangan masih banyak yang belum dapat juga ya karena memang arus urbanisasi ini kan juga masih cukup besar gitu. Dan ini problem sosial yang juga harus diselesaikan termasuk juga para UMKM tadi. UMKM diberikan pendampingan dan sebagainya, tapi karena DKI ini kota metropolitan, maka usaha-usaha besar ini kan juga sering menjadi kanibal mereka gitu kan. Jadi interlink market yang ada di usaha-usaha korporasi-korporasi besar ini juga tidak menyulitkan juga bagaimana usaha-usaha UMKM ini bisa survival di tengah persaingan hegemonitas usaha korporasi-korporasi besar tadi. Memang ini tantangan yang tidak mudah. Jadi saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI ya dengan berbagai macam inovasinya. Tetapi memang harus kita akui dalam perekonomian DKI sampai hari ini juga masih sama secara keseluruhan dengan daerah-daerah lain, masih menghadapi pertumbuhan minus dan juga masih kesenjangan ekonomi masih tinggi dan pengangguran juga relatif masih tinggi gitu loh. Karena kompleksitas tadi. Nah menurut saya kompleksitas DKI nggak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh Pemprov DKI. Jadi bagaimana penyebaran pembangunan yang merata tetap ini perusahaan klasik gitu kan. Nah sehingga yang paling utama sekarang bagaimana Pemprov ini mendesain kebijakan-kebijakan yang benar-benar efektif untuk pertama perlindungan sosial tadi, dan kedua karena terbesar yang menjadi kontributor ekonomi kita UMKM, maka efektivitas yang konkret untuk memberdayakan UMKM dan akses untuk UMKM ini bisa survive itu yang paling utama. Oke, Ibu Sri dan Ibu Eni, sebelum kita lanjutkan perbincangan, mari kita ajak pemirsa ini untuk menyaksikan bagaimana para pelaku UMKM ini berjuang sekaligus juga bertahan di tengah hantaman pandemi COVID-19. Apa yang mereka lakukan di saat mengalami keterpurukan dan apa yang mereka lakukan untuk bangkit kembali. Mari kita saksikan liputannya. Berawal dari sekedar hobi, Latifah menyulap lahan pekarangannya menjadi kebun budidaya sayuran hidroponik. Siapa sangka, ternyata usaha sayurannya ini semakin laris saat pandemi. Omset yang didapat bahkan bisa mencapai lebih dari 200% per bulannya. Latifah juga mengajak warga di sekitar rumahnya untuk menanam sayuran hidroponik. Awal mulanya, saya belajar budidaya hidroponik.
ternyata asik dan menghasilkan gitu ya. Akhirnya saya jadi tambah-tambah terus gitu ya. Itu. Karena permintaan cukup tinggi, yang tadinya saya hanya mendapatkan 100%, bahkan bisa jadi 200%. Saya siap kok apabila ada market atau resto yang mau bekerja sama dengan kami tanam sesuai dengan sayuran yang memang dibutuhkan dan rutinitasnya insya Allah bisa kami penuhi. Gitu. Tak hanya mendulang untung, bisnis ini juga telah membuka lapangan pekerjaan baru. Semenjak bergabung dengan Jakpreneur, usaha sayuran Latifah semakin berkembang. Bahkan, ia juga menjual olahan jus dari sayuran segar, serta teh bunga telang yang menjadi favorit pembeli. Pemasaran secara digital menjadi kunci dari adaptasi di fase kenormalan baru. Tak hanya Latifah yang telah memanfaatkan media sosial, pelaku UMKM lainnya juga tak mau kalah. Beberapa pelaku UMKM di Pujasera JS09 Jakarta Selatan membuat layanan pesan antar mandiri untuk menjemput pembeli. Pedagang juga berinisiatif untuk membuat laman media sosial sebagai media promosi. Pandemi yang sempat membuat omset para pedagang turun hingga lebih dari 90% bukanlah halangan untuk dapat kembali menjemput pundi-pundi rupiah di ibu kota. Kita coba set up kembali di sini, kita coba set up kembali misalnya ada konsep outdoor yang kita bangun dengan konsep taman gitu, terus kita buat penghijauan supaya nanti ada pengunjung tuh lebih banyak datang ke sini. Dahulu, pelaku UMKM di kawasan ini hanya mengandalkan penjualan secara offline. Karena aktivitas masyarakat yang semakin minim, mau tak mau mereka harus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Mau buka cabang di rumah lagi, di sini juga ada. Terus nasi uduknya saya tingkatin kualitasnya dan ya agak di apalah kelasnya agak dinaikkan lah gitu. Nah, ya kan saya nasi uduk ini kan menunya kan bukan telur aja, banyak yang lain gitu ya. Jadi saya kepingin itu nasi uduknya udah kayak apa ya? Jauh lebih bagus lah gitu. Berarti pengen buka cabang gitu ya Pak ya? Insya Allah mau saya gitu di rumah. Pandemi bukanlah alasan untuk tidak menerima perubahan. Kondisi bisnis yang semakin sulit di satu sisi juga dapat membuka peluang baru bagi sebagian orang. Meski keuntungan yang didapat masih cukup sedikit, tapi hal ini tak mematahkan semangat pelaku UMKM untuk tetap bermimpi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Ya, kita sudah saksikan bersama tayangannya. Ibu Sri, Anda pasti sering bertemu dengan pelaku UMKM di lapangan, Bu ya. Berapa banyak UMKM yang saat ini sudah memetik manfaat dari terobosan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, saat ini kalau yang tergabung di Jakpreneur kami itu udah lebih dari 140.000, Mbak, yang sudah. Target kita sebetulnya sampai dengan 5 tahun dari 2017 itu di 200.000. Jadi ini sudah melebihi target kami gitu ya. Dan seperti tadi kita lihat bagaimana kita melakukan bimbingan tidak hanya sekedar dari sisi teknis, terus bagaimana juga melakukan pemasaran digital, tapi juga kita memberikan motivasi sehingga UMKM ini dalam kondisi apapun juga tetap bertahan, bagaimana meningkatkan kreativitas, inovasi dan lain-lain. Itu juga yang kami lakukan. Sehingga seperti tadi yang kita saksikan ya, mereka tidak terpuruk, mereka terus bangkit dan kita bersama-sama dengan pemerintah DKI, UMKM dan tadi kolaborator yang saya sebutkan adalah ada perusahaan gitu, ada pelaku usaha maupun ada lembaga-lembaga lainnya yang kemudian memberikan bantuan juga UMKM ini melalui kolaborasi sosial berskala besar di sektor UMKM yang tadi saya sampaikan. Nah, dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, apakah Ibu melihat bahwa sekarang pun pelaku UMKM akan mampu kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional, Ibu? Kalau itu nggak ada pilihan sih Mbak. Karena apa? Karena sekali lagi 99 kontributor ekonomi kita itu UMKM. Jadi kalau UMKM ini tidak benar-benar diberdayakan, maka upaya pemulihan ekonomi pasti terlambat atau terhambat gitu kan. Jadi ini bukan apakah bisa atau tidak, harus bisa.
Karena kalau UMKM nggak diberdayakan ya karena ini porsinya terbesar maka ya tidak akan segera recovery. Nah, jadi ini inspiring sekali sebenarnya dari contoh sederhana tadi. Karena begini, UMKM bagaimanapun apalagi di kota metropolitan ya nggak akan mungkin bersaing dengan usaha-usaha besar kalau mereka mengandalkan skala ekonomi atau skala produksi gitu kan, karena pasti kalah gitu kan, harganya juga akan kalah. Tapi dengan terobosan digital gitu kan, dari yang mikro langsung dia end to end, seperti kalau pembiayaan kan P2P itu, kalau ini kan end to end, jadi langsung dari produsen langsung ke konsumen. Ini kan memangkas yang namanya rantai distribusi dengan terobosan digital tadi. Nah, sehingga ini yang akan mampu menumbuhkan persaingan. Mereka mampu kompetitif menghadapi persaingan apalagi untuk yang skala perusahaan global gitu kan. Nah, sehingga ini yang nanti ke depan ini bisa menjadi seperti role model ketika sekalipun tidak ada pandemi. Jadi karena masyarakat ketika pandemi ini dipaksa langsung melek atau terliterasi dengan digital, maka ini yang nanti akan membuat mereka survive ketika pasca pandemi sekalipun. Nah, termasuk juga DKI kan memang lahannya pada kecil-kecil ya, orang punya rumah aja sudah alhamdulillah. Nah, hidroponik itu juga bisa membantu ekonomi rumah tangga. Apalagi kalau misalnya ada subsidi katakanlah bibit. Di Jepang kan begitu. Jadi masing-masing rumah tangga ini kalau mau menanam semacam apakah tanaman sayur-sayuran atau juga empon-empon gitu Bu Sri, itu dikasih gratis oleh pemerintah gitu kan. Nah, sehingga ini juga akan mampu tadi selain menghidupkan ekonomi rumah tangga tapi juga mulai mengikis kesenjangan sosial. Ya, dan juga ada mungkin culture baru ya Bu ya yang tumbuh dari situ ya. Jadi orang terbiasa untuk saya di rumah sudah mau makan apa tinggal petik gitu. Bangsa sayur mayur itu cepet loh Bu Sri. Sebulan tuh udah tumbuh. Konsepnya namanya di kami urban farming, Mbak. Urban farming. Jadi betul tadi disampaikan kita punya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang dalam program Jakprenernya adalah menyasar rumah tangga tadi. Juga kita berikan bantuan bibit, terus kita punya penyuluh di setiap kecamatan juga ada, kita lakukan bimbingan. Dan tadi tidak hanya dari sisi gizi keluarga masih tetap terjaga, tapi tadi juga bisa dijual gitu ya untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kira begitu. Masih ada tentunya strategi yang lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Namun sebelum perbincangan dilanjutkan, ada sejumlah pelaku usaha di DKI Jakarta yang ingin berbagi cerita permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Mari kita saksikan bersama. Selama pandemi ini nggak tahu, jadi praktis pembeli menurun sekali gitu. Yang datang ke pasar tuh turun drastis. Gitu. Ya nggak tahu apa daya belinya turun atau gimana sih, apa karena takut pandemi gitu ya. Nah dari situ mempengaruhi omset kita sangat signifikan, ini juga lumayan juga bisa 50% bawah gitu. Yang tadinya 5 juta sekarang cari 2 juta aja susah banget gitu. Ngos-ngosan gitu. Ya kita sih menginginkan apa ya, supaya pasar ini ramai lagi gitu ya. Kalau soal ya pertama karena omset kita turun, pendapatan kita turun, akhirnya modal kita kegerus untuk makan gitu. Ya kita mengharapkan ada bantuan, paling tidak modal untuk pedagang gitu ya. Punya karyawan 2 orang, itu sekarang sudah enggak lagi, sudah saya rumahkan semua, kasihan mereka. Habis kita mau pakai mereka gimana bayarnya, enggak bisa ya. Apa nih yang bisa pemerintah lakukan untuk membantu kita yang kita juga nggak punya cukup modal lagi untuk nombokin atau untuk tutupin kekurangan dari penjualan kita ini kan. Nah sehingga itu yang membuat kita jadi agak, mungkin ada beberapa pelaku usaha yang bandel, nggak boleh dine in, dia pura-pura sepi tapi boleh dine in, tapi akhirnya nanti ada Satgas Covid yang
sidak lah gitu ya, sehingga nanti kena denda, kena ini. Tapi ya kalau kita tidak melakukan itu, gimana kita bisa survive? Kalau saya inginnya dari pemerintah punya kiat-kiat yang jelas gitu terhadap usaha, apalagi usaha kecil. Mungkin misalnya pajaknya boleh ditunda, yang menurut saya waktu itu saya dengar berita katanya pajak itu akan ditunda sampai pandemik berangsur-angsur pulih. Tapi kita lebih pilih diringankan. Kita bukan nggak mau membayar pajak, tapi memang kita tidak ada penghasilan. Alangkah lebih baiknya pajak yang 10% misalnya PPN gitu, 10% itu bisa ditunda sehingga keuangan itu bisa buat nutupin kita yang lain dulu. Ya, baik Ibu Sri dan Ibu Eni tadi kita sudah dengarkan curhatannya nih ya, ada pedagang beras, ada pedagang baju, pengusaha kafe. Semuanya meminta keringanan, meminta kemudahan. Bahkan ada tadi yang mengkritik kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di tanggapan Ibu Sri dulu. Jadi kita punya program, Mbak, namanya tim pemulihan sosial ekonomi kita sebut ya. Jadi tidak membedakan antara sosial karena memang terdampak. Jadi pemulihan sosial ekonomi di DKI ini, kita konsepnya adalah pemulihan ekonomi untuk semua. Karena betul, pada saat kita bicara pandemi, sesungguhnya siapa yang terdampak? Ya semua. Jadi kita punya program mulai dari masyarakat katakanlah terendah melalui data DTKS kita ya, data terpadu kesejahteraan sosial kita, dengan kita melakukan bantuan sosial yang tadi disampaikan. Jadi gambarannya itu dalam kondisi normal DKI itu melakukan bantuan tuh kurang lebih ke 1,1 juta orang. Nah dalam kondisi pandemi ini meningkat sampai posisi ke 2,4 juta KK. Bukan orang ya, tapi KK. Bisa 3 kali lipat bahkan. Ya, jadi seluruh di Jakarta kita tuh punya 3,6 juta KK. Udah hampir 2/3 yang kita bantu melalui bansos. Alhamdulillah kita tidak sendiri ya. Jadi kita berbagi tugas dari 2,4 tersebut, 1,3-nya itu adalah dibayar oleh APBN melalui Kementerian Sosial dan 1,1 oleh kita. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa memang dampaknya luar biasa yang kita. Dan itu sampai dengan sekarang masih kita lakukan pemberian bantuan sosial tersebut. Kemudian itu dari sisi masyarakat tadi, terus ada dari sisi UMKM yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga kita lihat juga para pelaku usaha. Sampai dengan usaha, katakanlah usaha besar, saat ini juga terdampak. Kita membuat program pemulihan ekonomi secara semua dengan pemberian relaksasi yang berbeda-beda tentunya. Tadi disinggung masalah keringanan. Jadi kita saat dalam pandemi ini kita punya namanya retribusi itu untuk masyarakat tertentu, UMKM dan lain-lainnya kita nolkan, Mbak. Jadi mulai dari bulan April itu kita tidak lakukan penagihan, artinya mereka memang free untuk tidak perlu membayar retribusi untuk yang tertentu ya. Nah untuk sektor-sektor besar ya kita melakukan, saya kira kalau pemerintah pusat juga sudah melakukan berbagai upaya relaksasi pajak. Nah di bawah pemerintah Provinsi DKI tentu misalnya pada saat kita bicara PBB saja misalnya. Di PBB ini sebetulnya sudah dalam waktu yang cukup lama kita melakukan relaksasi, artinya untuk masyarakat tertentu seperti misalnya yang rumah 1 miliar itu tidak bayar PBB. Terus beberapa sektor seperti beberapa usaha seperti guru, kemudian juga pensiunan PNS gitu ya. Kemudian juga veteran dan lain-lain juga kita lakukan relaksasi pembayasan. Itu sebelum COVID pun sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan PBB ini, di 2020 penetapan NJOP kita juga tidak berubah dari yang 2019. Dan mungkin juga 2021 kita lakukan evaluasi kembali. Jika dimungkinkan untuk tidak naik atau seperti apa, kita lihat juga nanti ya, lihat dari kondisinya. Nah, saat ini kita lakukan relaksasi berupa bahwa PBB itu bisa dibayarkan sampai dengan akhir tahun tanpa denda. Itu hal-hal salah satunya yang kita lakukan dalam rangka melakukan relaksasi bagi dunia usaha tersebut. Nah satu lagi terkait masalah investasi gitu ya, investasi juga kita serius dalam kondisi seperti ini. Kita lakukan berbagai upaya pensimplifikasian perizinan, bagaimana izin kita buat mudah gitu ya, sehingga kemudian Jakarta tetap menarik bagi investor, karena investasi tersebut tentu akan mengenerate ekonomi dengan multiplier efek yang tampilkan ya kalau pada saat itu berjalan. Jadi untuk semua segmen itu kalau kita lakukan berbagai upaya seperti itu. Ibu Eni tanggapannya gimana? Bahkan tadi ada pemilik kafe yang minta pajaknya jangan ditunda pembayarannya tapi diturunkan begitu. Usulnya seperti itu. Ya sebenarnya kalau dari skema kebijakan
pajak itu memang urusannya Kementerian Keuangan karena rezimnya kan cuma satu ya, rezim terpusat kalau urusan pajak. Tapi sebenarnya dari Kementerian Keuangan kan memang untuk UMKM kan untuk jangankan pandemi, di luar pandemi kan UMKM juga mendapatkan insentif pajak atau relaksasi pajak. Pemerintah daerah ranahnya paling ya hanya restribusi dan sebagainya. Restribusi udah dinolkan, sudah bagus gitu. Tapi yang memang sangat bermasalah apa yang dikeluhkan tadi, memang kalau ke depan harus diperbaiki itu memang data terpadu kesejahteraan sosial itu, DTKS itu yang memang selama ini gaduh bener gitu loh. Nggak ini karena kan memang data sosial itu kan nature-nya Mbak, itu kan dinamik ya. Jadi hari ini orang ada yang lahir, besok ada yang meninggal dan sebagainya lah gitu. Nah, ini memang harus ada terobosan bagaimana validasi dan update data itu benar-benar real time gitu kan. Nah, tentu ini harus ada satu rekayasa kelembagaan bukan lembaga ininya ya, tapi bagaimana sistem ini bisa cepat untuk menyesuaikan perubahan dinamika dari data-data sosial masyarakat. Sebenarnya dengan adanya IKTP ini sudah sangat membantu mestinya. Kan karena kemarin IKTP kita bermasalah, mesti harus ada konsolidasi lagi. Jadi selama data-data kependudukan ini bisa terupdate dengan baik, maka seluruh program-program untuk perlindungan sosial dan juga insentif untuk UMKM tadi akan lebih efektif gitu. Tapi kalau data DTKS-nya ini memang masih bermasalah, ya memang masih ada yang mengeluh seperti yang tadi kita dengar gitu. Nah, Ibu Sri, apakah strategi lain dari Pemprov DKI ini juga melibatkan atau menggandeng pihak lain, Bu? Ya, pasti ya. Jadi setiap kebijakan yang kita lakukan ya, kita sudah bicarakan dengan stakeholder terdampaknya gitu ya. Jadi artinya kita tidak ingin membuat suatu regulasi yang kemudian tidak bisa kita laksanakan. Jadi pertama kita menggali dulu gitu ya, ada salah satu forum sebelum kita membuat regulasi, meminta masukan dari para stakeholder tersebut. Dan pastinya tadi juga disinggung bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bersama-sama gitu. Jadi sebagai contoh di pemerintah pusat ada program dari Kementerian UMKM ya terkait dengan pemberian bantuan produktif 2,4 juta untuk usaha gitu ya. Nah jadi bagaimana DKI ini optimalkan semua program-program pemerintah untuk kita bisa ikut memberikan peserta yang memang sesuai dan lain-lain, sehingga kita dalam rangka menghadapi permasalahan seperti ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus tadi melalui kolaborator yang kemudian bisa membantu kita juga, itu semua berjalan beriringan gitu, sehingga itu bisa kita selesaikan dengan ya relatif baik lah sampai dengan saat ini. Oke, bagaimana dengan pihak swasta, Bu? Diajak juga kah untuk berkolaborasi perusahaan-perusahaan? Kita rutin melakukan komunikasi ya. Kita ada grup khusus dunia usaha di mana semua asosiasi, Kadin, terus kemudian asosiasi sektoral PHRI, terus kemudian asosiasi pengelola pusat belanja, Perindo dan lain-lain, kita biasanya komunikasi di dalam grup, kemudian dari situ kita melalui Zoom meeting kita juga bahas dan lain-lain. Sehingga mereka juga paham apa yang memang sedang kita lakukan. Karena seperti tadi, relaksasi itu memang perlu kita lakukan, tapi jangan lupa bahwa pemerintah daerah juga perlu dana untuk melakukan penanggulangan COVID ini. Ya tadi untuk bagaimana 3T ya treatment, tracing, testing itu juga kita lakukan kan butuh biaya, bansos juga butuh. Sehingga mereka juga paham bahwa pajak memang terdampak, tetapi kita juga tetap pajak-pajak tertentu harus masuk untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka penanggulangan COVID ini. Demikian. Oke, baik. Nah, kita akan jeda dulu, namun nanti di segmen berikutnya kita akan coba mengetahui apa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di lapangan, kesulitan apa yang menyebabkan mereka kemudian terseok, dan apa harapan mereka kepada Pemprov DKI Jakarta tentunya terkait kebijakan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi saat ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Forward. Terima
kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Dan Ibu Sri, tadi kita sudah bahas strategi-strategi yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Ada satu yang menarik perhatian. Pemprov DKI juga menggandeng beberapa perusahaan startup ya Bu ya untuk menerapkan katakanlah terobosan-terobosan di tengah masa pandemi ini. Mungkin bisa dijelaskan kerjasama seperti apa yang dilakukan? Ya. Salah satu upaya yang kita lakukan seperti tadi kita singgung tuh masalah tracing ya. Tracing bagaimana kemudian kita bisa men-trace gitu ya siapa yang kemudian positif COVID, dengan siapa mereka kemudian bertemu dan lain-lain. Nah, kita sudah menggandeng beberapa startup yang membantu kita gitu ya, bersama dengan Dinas Kominfotik kami dengan Jakarta Smart City itu sudah kita lakukan berbagai kerjasama. Selain itu dari sisi UMKM tadi dari sektor perdagangan, nah kita juga sudah bekerja sama dengan aplikator-aplikator, kemudian juga dari beberapa perusahaan-perusahaan yang memang bergerak dalam bidang digital tersebut gitu ya. Kemarin kami baru saja juga berkolaborasi dengan Bukalapak ya. Bukalapak kemarin mereka memberikan tawaran bantuan paket gitu ya untuk UMKM kita, dan kemudian juga memberikan pelatihan digitalnya. Seperti itu ya, ada 7 ya, saya kira kalau yang di Jakarta ini kalau kita sebutkan semuanya sudah bergabung di kami ya, Gojek, kemudian lain-lain, Shopee dan lain-lain ya, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Jadi semuanya sudah berkolaborasi dengan kami, kita berbagi kepesertaan dalam konteks mereka seperti Bukalapak punya binaan pelapak gitu ya. Ya, kemudian setelah berkolaborasi dengan kami, kita berikan juga bantuan perizinan gitu yang tadi kita tawarkan itu. Ada insentif pada saat dari sisi mereka kita bisa meng-capture misalnya omset ya, kalau di mereka kan bisa tergambar tuh. Sehingga kita bisa tahu kondisi UMKM kita ini dalam kondisi dari waktu ke waktu itu sudah sedemikian membaik atau seperti apa gitu. Jadi itu terus kita lakukan seperti itu. Nah, Ibu Eni mungkin bisa beri catatan tambahan dari implementasi program atau kerjasama yang dilakukan Pemprov? Ya, yang paling utama itu tidak hanya sekedar formalitas gitu kan, artinya kita bersedia berkolaborasi, tetapi mestinya itu ada ukurannya, misalnya proporsi atau yang masuk kepada marketplace-nya itu kira-kira yang dari UMKM berapa persen misalnya gitu kan. Nah, sehingga ini kan semacam ada dorongan juga kalau memang UMKM-nya ini belum banyak yang memenuhi, maka juga ada upaya-upaya bagaimana meningkatkan literasi UMKM untuk bisa masuk ke marketplace gitu. Itu pertama. Nah, kedua memang kolaborasi dan koordinasi ini kan selalu mudah ya Mbak Frida ya disampaikan. Nah, tetapi yang tadi kelupaan itu adalah bagaimana kolaborasi dan koordinasi program antara pemerintah ini harus tunggal. Namanya pemerintah itu rakyat nggak mau tahu ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah gitu kan. Pokoknya pemerintah gitu kan. Nah, sehingga kolaborasi yang tunggal, tidak perlu ini program pemerintah yang mana, ini program pemerintah pusat, ini program pemerintah daerah, nggak perlu. Tetapi yang penting adalah disinergikan sepenuhnya memang untuk kepentingan masyarakat. Nah, jadi kembali ke UMKM tadi, sebenarnya ini kan sudah ada satu percepatan literasi go digital, dan infrastruktur untuk kota sebesar DKI sangat memungkinkan infrastrukturnya itu memadai. Nah, sehingga sekarang sebenarnya tinggal bagaimana ini mengoptimalkan dari yang kemarin program-program e-warung ya, dan itu terintegrasi. Nah, ini bagaimana secara database gitu kan, database ini terintegrasi. Nah, sehingga ini juga akan memungkinkan nanti untuk ke tahap selanjutnya ya apa itu inklusi keuangan. Jadi kalau mereka sudah masuk kepada platform digital, maka dengan sendirinya ini akan menjadi satu pemetaan data oleh sektor-sektor keuangan untuk mereka bisa terakses ke inklusi keuangan. Oke. Nah, dengan terobosan-terobosan ini, Bu, apakah ini juga kemudian menarik minat investor untuk menanamkan investasi di DKI Jakarta, baik itu PMA maupun PMD? Catatannya seperti apa, Bu, sampai saat ini? Ya, memang kalau kita katakan terkoreksi ya, termasuk investasi dan lain-lain juga pasti gitu ya dalam kondisi seperti ini. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita melakukan banyak terobosan. Ya, kita membuat beberapa investment forum. Ya, kita punya program nih, DKI punya program Capital City Regeneration gitu loh. Program-program bagaimana perbaikan transportasi, peningkatan fasilitas kaitan dengan air minum, air limbah, terus juga dari sisi housing ya.
kita sudah punya tuh program-program dan kita tidak berhenti gitu dalam kondisi pandemi ini. Kita lakukan investment forum bahkan dengan international community gitu ya untuk menyampaikan program-program kita dan kemudahan-kemudahan yang didapat pada saat kemudian investor itu berinvestasi di Jakarta. Jadi itu tetap kita lakukan karena kita menyadari ekonomi dengan investasi yang kuat gitu ya, itu multiplier efeknya juga pasti luar biasa. Nah, saat ini kita juga mengetahui bahwa pengangguran tadi Bu Eni juga menyinggung, itu tentu juga PR kita. Nah, bagaimana kemudian kita menciptakan suatu program-program investor-investor datang ke sini berinvestasi yang nantinya bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, baik. Ibu Sri dan Ibu Eni masih ada lagi yang mau kita gali, tapi kita akan jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Indonesia Forward masih kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, terima kasih. Dan ibu-ibu kita mau bicara mengenai masa depan nih. Kalau melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi, katakanlah setahun atau 2 tahun ke depan seperti apa? Mungkin dari Ibu Sri dulu, kemudian Ibu Eni bisa menimpali. Memang kondisinya sangat dinamis ya, artinya banyak situasi yang unpredictable juga, karena kita juga menyadari bahwa pandemi COVID masih ada gitu ya, walaupun sudah membaik. Jadi kalau kita lihat kemarin ya posisi di minus 3,8 yang triwulan 3, sebetulnya di awal tuh kami memprediksi bersama Bank Indonesia itu sampai dengan akhir tahun tuh bisa di posisi minus 1,1 gitu. Tapi waktu itu memang asumsinya itu triwulan 3-nya itu sudah positif nih Bu, ternyata kan ini masih minus 3 gitu ya. Nah ke depan mungkin saya kira sudah akan membaik ya, posisi mungkin di triwulan 4 bisa mungkin masih minus saya, tetapi sudah tidak minus 3, mungkin sekitar minus 1 atau minus 0, sekian. Nah secara keseluruhan proyeksinya yang semula mungkin di posisi minus 1,1 mungkin itu akan terkoreksi lah gitu, lebih dalam, tetapi mudah-mudahan tidak sampai di minus 2 gitu. Sedangkan untuk 2021 dan seterusnya kita optimis ya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang memang nanti berjalan baik gitu ya, sehingga penanggulangan COVID ini dari waktu ke waktu juga sudah berjalan dengan lebih baik. Nah, kita optimis 2021 proyeksi ekonomi kita, kalau kemarin saya baca di pusat itu di posisi 4 bahkan ya Bu ya. Walaupun mungkin nanti Bu Eni bisa cerita nih dari sisi pengamat gitu ya. Tentu dari sisi pemerintah kita pastinya juga insya Allah itu bisa positif lah nanti 2021. Yang pasti asal triwulan 4-nya ini sekalipun minus nggak sampai lebih dari 2, ini akan mempunyai kecenderungan kurva V kita. Artinya DKI luar biasa lompatannya sebenarnya dari minus 8, minus 3, minus misalnya triwulan 4 nanti minus 1, syukur-syukur gitu. Kalau positif kayaknya memang belum sih, karena ini memang problemnya kan juga nasional gitu. Nah ini akan berangsur nanti begitu, apalagi kalau triwulan 4 kita benar-benar bisa menyelesaikan penularan dari pandemi ini benar-benar terkendali, maka jumpingnya sebenarnya jumping untuk DKI jauh lebih cepat dari daerah lain. Karena begitu pandemi selesai, semua aktivitas ekonomi yang kontribusinya besar tadi akan kembali normal, dan triwulan 1 ini sudah benar-benar positif. Jadi perbedaannya kalau daerah lain kan masih ini ya, masih adjustment ya dengan multiplier effect yang ditimbulkan dari pergerakan ekonomi di kota-kota besar. Nah kalau DKI ini kan pionirnya, jadi begitu pandemi selesai, maka triwulan 1 2020 mulai positif. Nah triwulan sampai dengan 2021 sekalipun nggak di atas 5% lagi, tetapi minimal sudah positif di kisaran mungkin 3-4%. Oke, baik. Nah terakhir Bu, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta nih, apa yang harus dilakukan nih supaya kita juga bisa membantu Pemprov dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di DKI Jakarta? Jadi kita tentu harus berbagi tugas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sudah melaksanakan 3T, ya, bagaimana testing dilakukan, tracing kita lakukan, dan treatment kita lakukan. Dan tugas masyarakat kami himbau di sini untuk patuh gitu ya pada regulasi-regulasi, aturan-aturan dilaksanakan pemerintah, dan tetap menyelenggarakan 3M.
bagaimana memakai masker, bagaimana mencuci tangan dan menjaga jarak itu kita lakukan. Jadi dengan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat ya, dari sisi protokol kesehatan kita jaga, tentu ekonomi juga akan meningkat juga dengan lebih baik. Jadi kita sama-sama menghadapi pandemi ini secara bersama-sama dan insya Allah nanti hasilnya juga akan sesuai dengan kita harapkan dan Jakarta tentu akan menjadi kalau tadi Bu Ani sampaikan pionir ya, bagaimana kita bisa rebound jauh lebih cepat dibanding yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu Eni mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi memang harus guyup gitu kan. Pemerintah menjalankan fungsinya, perannya secara optimal, masyarakat juga harus mendukung. 3M itu hanya minimal. Jadi minimal, tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga keluarganya dari berbagai terutama kesehatan gizi keluarga ya, agar imunitasnya ini meningkat sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Sri dan Ibu Eni. Dan demikianlah bincang-bincang saya dengan penjabat Sekda sekaligus juga Asisten Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Ibu Sri Haryati dan peneliti senior Indef Ibu Eni Sri Hartati. Mudah-mudahan apa yang sudah kami perbincangkan tadi dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya di DKI Jakarta untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sebagai warga Jakarta dan memajukan perekonomian DKI Jakarta sehingga juga ikut memajukan perekonomian nasional. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Indonesia Forward in association with